Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Hari Sabtu siang ini kebetulan gue nganter pesanan nasi box ke dua tempat, yaitu ke Universitas Bhayangkara dan Kebun Binatang Ragunan. Kebetulan jaraknya keduanya sama-sama di Ragunan, masih daerah itu aja yang langganan rutin, jadi kita jalan gak terlalu jauh. Di bawah panasnya terik matahari nih. Gak tahu juga nih musim kemarau panjang sampai kapan. Gak tahu juga nih kalau panas begini kondisi fisik tuh harus dijaga, harus benar-benar dijaga, karena kita nggak tahu juga kalau kondisi tahu-tahu lagi drop ya, atau kondisi badan lagi turun karena kepanasan. Mudah-mudahan jangan sampai semua deh. Jadi di bawah teriknya sinar matahari ini harus tetap semangat guys. Walaupun banyak kabar-kabar yang gak mengenakan juga nih dari pemerintahan, dari kabar-kabar lainnya. Jadi ibaratnya tuh kayak gimana ya, banyak gimmick. Biasa kalau suatu negara tuh mau merayakan kemerdekaan atau ia mau pesta untuk negara tuh biasanya banyak serangan-serangan dari luar, dari negara-negara tetangga yang bikin pimpinannya tuh bisa hilang arah, tapi itu biasa. Makanya kita percayakan buat para pemimpin mudah-mudahan bisa menjaga negeri ini dan mensejahterakan rakyatnya dengan hati yang penuh ketulusan ya guys. Jadi bukan karena uang, walaupun memang beberapa pengen duduk di pemerintahan tuh karena pengen uang juga. Ya gak bisa dipungkiri sih, kalau kita lihat tuh yang kaya makin kaya, yang di bawah ya makin di bawah. Cuman tetap namanya hidup ya harus berusaha, tetap ikhtiar tuh yang paling penting. Kalau orang pernah bilang rezeki sudah diatur, tapi kalau memang ada kata seperti itu ya, rezeki sudah diatur cuma kitanya gak berusaha, tuh nasib ya akan berubah juga. Bener gak sih? Yakin gak sih? Kayaknya sih begitu kalau menurut gue guys. Jadi kita topiknya untuk siang yang panas ini apa nih guys? Oke, gini aja nih, jadi let it flow aja ya, biar apa yang keluar dari mulut gue nih jalan gitu aja, lancar jaya. Nah, jadi apa aja deh itu buat topik. Gini, ya kemarin tuh ada berita tentang paskibraka tuh dibayar tuh hidupnya, ditanggung hidupnya oleh pemerintah, terus digaji. Paskibraka khususnya ya, untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, apalagi DKI Jakarta tuh Istana Negara. Nah, paskibraka nih pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, mungkin dulu teman-teman yang pernah ikut ekskul tuh ngerasain lah gemblengannya gimana. Katanya sih berat, cuman gue gak pernah ikut ekskul itu. Apalagi bisa masuk paskibraka tuh pasti seleksinya tuh ketat banget ya gak? Mudah-mudahan anak-anak bangsa yang seperti mereka ini memang bisa mendapatkan kesempatan yang bagus gitu loh, kesempatan yang banyak.
Karena memang sudah dari awalnya menjadi paskibraka, harusnya kedepannya nggak cuma di 17 Agustus aja nih dia mendapat kesempatan, tapi seterusnya sampai jenjang pendidikan yang berikutnya. Itu suatu tugas yang berat buat para pemimpin di negeri ini. Nggak cuma paskibraka aja sih, dari semua sektor pendidikan harusnya mereka tuh dapat jatah yang sama ya dari pemerintah, bukannya malah dikurangin ya biaya pendidikan untuk MBG. Makanya ada wacana MBG dipisahkan anggarannya dari anggaran pendidikan mulai tahun depan. Ya kita lihat aja lah, moga-moga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya guys. Gitu. Kalau gue lihat nih, masa depan nggak semakin suram, harusnya semakin maju dengan adanya beberapa teknologi AI, robot-robot. Harusnya semakin maju untuk sektor industri khususnya. Tapi kalau untuk sektor kemanusiaan yang agak repot tuh, jadi tenaga kerja manusia tuh hampir bisa dan mungkin di beberapa tempat sudah bisa digantikan dengan teknologi AI. Komputerisasi semuanya sudah diprogram, jadi nggak memerlukan lagi yang namanya tenaga manusia. Tapi kalau urusan sosial ya, nggak ada yang menggantikan dengan manusia. Jadi urusan rasa, urusan jiwa, empati, entusiasme, dan lain-lain itu cuma manusia yang punya. Makanya manusia disebut makhluk yang paling mulia karena mempunyai akal, budi, dan pikiran. Coba kalau AI itu kan enggak. Jadi kalau AI salah ya salah, nggak ada namanya bisa dimaklumi atau permintaan maaf oleh AI itu nggak ada. Permintaan maaf nih saya lagi, kalau sama manusia, gue salah pak, saya salah, minta maaf, oh iya boleh, jangan diulang lagi ya, kayak gitu kan. Tapi kalau AI salah ya salah, tinggal judgement aja yang lu dapet tuh. Nah ini yang harus dipikirin nih. Ada beberapa dampak ya dengan penggantian untuk pekerjaan manusia dengan AI. Kalau untuk AI itu jadi eksak, nggak boleh salah. Kalau salah itu berarti error. Nah kalau error itu yang bikin siapa? Manusia. Nah plusnya mungkin pekerjaan bisa lebih cepat. Apa yang ditargetkan itu bisa dicapai dengan cepat dan berhasil gitu loh. Tapi kalau tenaga manusia kan enggak, mungkin agak lambat juga. Nah sisi negatifnya adalah banyaknya atau maraknya PHK di beberapa tempat, khususnya swasta nih guys. Apalagi yang di sektor-sektor pabrik tuh, industri. Nah ini udah hampir semua. Jadi kayaknya tenaga manusia ini harus bisa berpikir lebih rasional atau lebih logika dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang maju begitu pesat. Contohnya coding gitu kan, itu coding terus macam-macam dah. Nah ini harus diantisipasi. Mungkin dengan adanya beberapa lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang bisa memfasilitasi pembenahan moral. Tapi buat AI itu nonsense guys, jadi nggak bisa. Terus dampaknya bagaimana dengan PHK yang banyak dengan adanya AI? Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Jadi nggak cuman robot aja atau komputerisasi aja, tapi nurani yang harus diperhatikan, atau jiwa atau rasa. Nah itu tugas yang berat buat pemerintah. Makanya manusia disebut makhluk yang paling mulia itu karena manusia mempunyai akal untuk berpikir, budi, nurani, hati, perasaan. Itu gimana bayangin kalau AI robot semua serba komputer. Sekarang udah bukan 4.0 lagi, udah 5.0. Nah ini yang menurut gue harus diwaspadai supaya masa depan anak bangsa yang sekarang menempuh jalur pendidikan itu tetap tersalurkan ketika nanti mereka sudah selesai menempuh jalur pendidikan itu. Jangan sampai ada lagi pengangguran atau setelah lulus kuliah pada pengangguran. Itu sebenarnya tugas pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Kalau tugasnya cerdas sudah selesai tapi lapangan pekerjaan yang gak ada, ya agak repot juga guys. Kemarin gue baca berita tuh, jadi pengangguran di Indonesia yang kaum produktif itu hampir sudah lebih 1 jutaan loh. Itu kan bukan angka kecil. Jadi ya kembali lagi, semua ini adalah tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan bangsa. Ya serba dilema sebenarnya, cuman perlu dipikirin secara detail gimana untuk masa depan nanti buat anak-anak muda nih sekarang yang lagi semangatnya sekolah ya. Gitu guys. Jadi itu gak bisa dianggap sepele. Kadang negara atau suatu bangsa tuh memikirkan gimana nih memajukan bangsanya, memajukan negaranya, dilihat dari pendapatan GDP. Gimana cara untuk melihat tuh negara dari pendapatan GDP-nya. Digenjotlah sektor industri, robot-robot dibuat, komputer diperbagus, program-program yang tadinya nggak ada jadi ada, sehingga naik tuh nilai teknologi. Kalau nilai teknologi naik, semua keluar dengan uang dan diupayakan dengan uang, GDP otomatis akan naik. Nah mereka lupa guys, itu ada hal-hal yang dikesampingkan atau yang diabaikan. Yaitu tadi yang gue bilang, tenaga manusia ini hampir gak kepake untuk pikiran dan sumbangsaran mereka tuh hampir hilang karena emang sudah digantikan dengan robot-robot gitu loh. Kan sekarang banyak ada robot yang bisa berlari, ada yang mengantar makanan. Gitu guys ceritanya. Ya kembali lagi tetap di yang gue bilang tadi, manusia bisa berpikir dan punya akal budi. Nah pikiran itu hendaknya dibuat gimana caranya supaya mengantisipasi hal-hal itu. Jadi biaya-biaya pendidikan yang udah dikeluarkan oleh orang tua itu nggak akan terbuang sia-sia ketika mereka sudah menempuh dan sudah selesai sekolahnya atau jalur pendidikannya. Cita-citanya kan itu sebenarnya. Gitu loh. Tapi kembali lagi sih ke tujuannya masing-masing. Gimana maunya bangsa ini dan gimana, itulah gunanya untuk diskusi atau berdialog. Nah berdialog itu bagaimana rakyat berdialog dengan pemerintah atau dengan presiden atau dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyampaikan aspirasi. Nah
dibuatlah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan notabene ternyata Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini sedikit juga yang menyuarakan aspirasi rakyatnya. Gitu, gue pengen jadi anggota DPR, calon legislatif, calon eksekutif, dan lain-lain. Ternyata uang yang dikejar. Nah itu, jadi apa-apa tuh uang, padahal uang itu harusnya bukan lu yang diatur oleh uang, tapi uang lu atur gitu loh. Jadi kalau memang udah diatur sedemikian rupa, yang namanya DPR itu bisa menyalurkan aspirasi rakyatnya. Tapi yang kita lihat di lapangan kenyataannya nggak seperti itu. Gitu loh guys. Lalu untuk kembali ke aspirasi rakyat tadi ya, sebenarnya agak pesimis kalau bicara anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Terjadinya praktek-praktek korupsi, backingan, lalu aparat penegak hukum yang korupsi, baju coklat muda, baju coklat tua. Nah, kan yang gue maksud itu siapa? Nah ini harusnya nggak boleh terjadi. Tapi ya namanya manusia, itu kalau ada diberi kekuasaan pasti udah terlihat watak aslinya. Makanya ada pepatah dari Presiden Amerika, yaitu Abraham Lincoln. Ini yang pernah gue baca nih. Jika kamu ingin mengetahui sifat seseorang, maka berilah dia kedudukan atau jabatan, maka kamu akan melihat sifat aslinya. Yaitu yang terjadi. Itu quote dari Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Dia pernah bilang begitu dulu waktu semasa hidupnya. Memang benar kenyataannya. Jadi lupa diri. Harusnya orang semakin besar tuh dia semakin menunduk ke bawah seperti ilmu padi. Bener gak? Karena mereka udah diberi kesempatan untuk di atas. Itu harusnya bisa memanfaatkan jabatan itu untuk melayani masyarakat, melayani rakyatnya, dan membela hal-hal yang benar. Tapi kenyataannya enggak, justru malah diselewengkan. Terlihatlah sifat aslinya orang kalau sudah mempunyai kekuasaan dan kedudukan. Itu guys, maka berilah dia jabatan dan kedudukan, lalu kamu akan melihat sifat asli orang itu. Inilah yang terjadi saat ini. Tapi itu juga bukan tugas seluruh orang untuk membenahi itu gitu loh. Jadi apa yang lo lakukan sekarang, terlepas dari itu semua, apa yang lu lakukan sekarang untuk keluarga lu, untuk anak lu, harus dengan nilai-nilai moral. Nah nilai-nilai moral ini yang paling gampang itu adalah, pernah gue baca juga, gue pernah dengar juga, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi tuh lu tuh seimbang antara lu dengan sang pencipta, dengan Tuhan lu, dan hubungan lu dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan orang-orang itu. Jadi seimbang. Kalau semuanya seimbang, itu pikirannya tenang. Jadi lu gak akan bingung untuk menghadapi zaman yang serba gila ini guys. Lu punya pembatas, lu punya pagar diri, atau lu bisa memilah mana yang batil, mana yang benar. Ketika lu salah, lu menghadap sama yang kuasa, minta petunjuk gitu loh. Nah
ketika lu bener, semoga itu selalu bener, dan itu mungkin ditunjukkan sama yang kuasa bahwa itu jalan yang lu bener itu yang harus lu lakukan gitu. Nah sebaliknya ablumina nas hubungan dengan manusia, jangan lu hubungan dengan manusia aja, koneksi lu, jabatan lu, backingan lu, kemana aja itu semua banyak. Akhirnya dari semua itu lu buat lingkaran kartel. Gue bilangnya lingkaran kartel tuh, ini backingannya ini, itu backingannya dia, backingannya jenderal, backingannya dan lain-lain. Nah orang kayak gitu udah gak mungkin namanya ablumina. Kalau dia udah pasti, gue yakin dia lupa bahwa yang memberikan itu semua adalah penciptanya, dan dia selewengkan. Kadang-kadang gue enak juga dengernya gitu loh guys, gitu oke. Jadi hal ini kembali lagi bahwa hidup itu adalah pilihan gitu. Jadi kalian mau bener ya udah, itu jalan yang kalian pilih. Kalian mau jalan ambil pilihan jalan yang salah, itu jalan yang kalian pilih juga. Di sini admin hanya coba untuk mengeksplor apa yang ada di pikirannya ya guys, bukan untuk menasehati atau menggurui. Kadang gue juga agak kesal juga denger aparat negara yang kayak begitu. Pemberitaannya begitu viral di mana-mana. Kalau udah viral, udah tuh pemberitaannya wah gimana gitu kan. Tapi di Indonesia kok pemberitaan viral yang dilihat malah outfitnya. Ngerti gak gue maksud? Outfitnya. Jadi gini, ditangkep kok nggak pakai rompi pink, malu kali. Nah itu outfit yang diperhatikan. Jadi sekarang dia mau pakai rompi warna pink aja udah nggak mau gitu loh. Waktu ditangkap kok aparat penegak hukumnya mau menegakkan hukum sesama aparat, malah dibiarkan. Harusnya pakai rompi pink aja lu nggak mau. Udah gitu ikut aja lagi, nurut aja lagi. Enak banget gue, sumpah enak. Jadi itulah sedikit dari admin guys. Jadi ini cuman unek-unek yang ada di pikiran admin. Gak pengen yang gimana-gimana ya. Gue cuman semoga kita selalu ada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Walaupun untuk mencapai jalan yang lurus itu melalui jalan yang berkelok-kelok, kiri kanan, kadang-kadang sudut, tabrak sini, nabrak sana, baru lurus lagi. Ya itu biasa namanya hidup kok. Makanya seperti yang gue bilang tadi, kita diberi akal dan pikiran bagaimana untuk memanage itu semua supaya jalan kita tetap berada di jalan yang lurus gitu guys. Oke. Jadi sekedar cuman ini aja, bukan maksudnya untuk menggurui atau menasehati. Apalagi nih topiknya apa ya, banyak deh topik-topik di luar sana yang mesti dibahas tuh gak kelar kalau dibahas satu persatu. Jadi ini kalau nganter pesanan nasi box atau ayam panggang atau tumpeng, supaya ada obrolan aja di jalan supaya gak ngantuk. Karena kalau ngantuk lagi nyetir kan bahaya juga, ya gak sih? Apalagi Jakarta kan lu tahu sendiri jalanannya di Jakarta gimana. Orang pada gak mau ngalah kan, mau motor mobil sama aja. Kadang-kadang kita udah bener
ada malah yang nggak bener jadi kita kena. Ya namanya kota metropolitan, wajar lah. Ya karena emang kalau emang udah lu berdiri di situ, di kota itu, ya berarti lu siap perang. Siap perang, lu lawan itu semua yang ada di depan lu, termasuk taklukin itu yang namanya Jakarta kayak gimana. Taklukin itu orang-orangnya kayak gimana, aparat keamanannya kayak gimana, aparat penegak hukumnya kayak gimana. Yang paling enak lagi kemarin gue lihat berita tuh, tau gak lu apa? Di Polda, orang mau parkir 1 jam 5.000. Marah lah dia. Ini apa-apaan kok gini nih. Terus dia bilang gue viralin lu. Malah yang di Polda mau bentak ini gue viralin. Setuju sih gue setuju. Melayani masyarakat tapi malah per jam 5.000 atau per jam kayaknya. Iya, gimana ya? Seperti yang gue bilang tadi, zaman serba gila. Kalau zaman udah gila, kencengin untuk hubungan lu ke atas. Kalau ada masalah, lu ajak bicara tuh yang di atas tuh. Bukannya ngeluh di sosial media. Gue gini, orang itu gini. Bukan, itu salah. Ketika lu udah masalah, kok ini gini, sosial media lu buat status. Gitu guys, tapi ya orang beda-beda. Gitu loh ceritanya. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh janganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, memang tak ada duanya. Apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya. Rumahku hanyalah kita, kau dan aku tak kira di mana-mana. Perjalanan merentasi kota ini, 2 langit
temani. Ya udah guys, kita lanjut perjalanan pulang ya. Ini sebentar lagi gue sampai. Jadi pada intinya hari ini sekedar meluapkan unek-unek. Kalau emang ada salah-salah kata, admin minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selamat beraktivitas dan selamat weekend. Lalu selamat menikmati hari-hari lo bersama keluarga lo. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu.